Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Habibudayat dengan nomor BP 2010953006. Saya dari kelas Pancasila 30. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini saya akan membahas 3, yaitu yang pertama dinamika dan tantangan Pancasila, yang kedua urgensi dan esensi Pancasila, dan yang ketiga pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu dinamika dan tantangan. Dinamika yang pertama itu pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis grundus. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdiri negara Indonesia merdeka. Selanjutnya yang kedua itu pada era Soeharto. Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih baik praktis, atau dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Selanjutnya pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, terus termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Selanjutnya tantangan. Yang pertama itu kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua itu komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, esensi dan urgensi. Yang pertama itu esensi. Dalam esensi ini yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan atau kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Selanjutnya itu yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu sosial, atau selanjutnya kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga itu hakikat sila persatuan, terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Selanjutnya esensi. Selanjutnya keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang terakhir, yang kelima, yaitu hakikat sila keadilan. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Selanjutnya urgensi.
Yang pertama itu meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua itu Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Selanjutnya, yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar kebijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang terakhir itu keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu pengertian. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Yang terakhir itu pentingnya Pancasila sebagai filsafat. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan dasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sekian dari saya. Maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.